Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik Purwadi dalam keperawatan kritis, mata kuliah keperawatan kritis Tikas Kriya Husada. Kali ini adalah pertemuan ketiga, masih membahas terkait dengan pelayanan perawatan kritis, baik di ruangan ICU maupun di ruang-ruangan IGD atau HCU yang melayani pasien-pasien kritis. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita ke materi inti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya sedikit membahas tentang aspek etik dan legal keperawatan intensif, di mana ini menjadi hal yang sangat krusial bagi kita semua perawat yang berada di lingkungan keperawatan kritis, di mana memahami aspek-aspek etik dan legal akan memberikan kita merasa nyaman gitu dalam bekerja, karena pekerjaan kita sudah sudah dilindungi oleh peraturan-peraturan hukum atau prinsip-prinsip etik, sehingga nanti dalam mengambil keputusan-keputusan keperawatan atau keputusan yang berkaitan dengan pelayanan ke pasien itu berdasarkan pada prinsip etik dan aspek legal etisnya seperti itu. Baik, pertama pokok bahasan kita mengenai etik, sedikit kita membahas mengenai etik dan aspek hukum dalam keperawatan intensif. Yang pertama, apa itu etik? Etik itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos. Dalam bahasa kita mungkin disamakan dengan adat istiadat, kebiasaan. Etik diartikan sebagai kebiasaan yang baik atau tata cara hidup yang baik. Jadi, etik di sini mengatur bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Sehingga etik juga diartikan sebagai cara pandang kita terhadap perilaku manusia. Nah, standar perilaku dan juga standar keyakinan. Bagaimana seseorang melihat atau memperlakukan orang lain, atau melihat cara pandang terhadap perilaku orang lain, dan standar perilakunya seperti apa, itu disebut sebagai etik. Dalam keperawatan, etik itu sendiri adalah suatu ungkapan tentang bagaimana perawat bertingkah laku dengan merujuk pada standar yang telah ditetapkan dalam praktek sehari-hari. Nanti ada beberapa menjadi prinsip-prinsip etik, tapi yang perlu digarisbawahi ini adalah bagaimana perawat bertingkah laku dengan merujuk pada standar etik yang telah ditetapkan terhadap pasien. Salah satunya adalah nanti kejujuran, ya, dan menghargai hak-hak pasien itu sendiri. Nanti ada beberapa etik yang harus seorang perawat punyai seperti itu. Selanjutnya bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, pada pasal 37 disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu adanya standar profesi. Dalam hal ini etik tersebut, standar prosedur operasional SOP yang ada di dalam melakukan tindakan, dan juga ketentuan perundang-undangan. Jadi 3 standar ini yang wajib kita punyai dalam memberikan asuhan keperawatan, di mana salah satunya adalah standar etik tadi. Nah, bagaimana atau apa saja prinsip moral dan etik dalam dunia keperawatan, itu paling tidak ada 7 bagian atau item dalam standar etik keperawatan. Yang pertama, ini otonomi. Nanti kita bahas satu-satu seperti apa. Otonomi atau respect, beneficence, yang artinya berbuat baik, justice, keadilan, veracity, kejujuran, avoiding killing or non-malfeasance, atau tidak merugikan, fidelity, yang kita menepati janji, dan yang terakhir adalah confidentiality atau kerahasiaan. Minimal ada 7 standar yang memang harus seorang perawat yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam hal ini dalam kaitannya dengan etika keperawatan dalam hal memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, kita mulai dari yang pertama, otonomi. Otonomi dalam hal ini artinya menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya, tindakan medis dan keperawatan harus memperoleh persetujuan dari pasien dan keluarga.
Jadi jelas di sini adalah otonomi adalah menghargai apapun keputusan yang diberikan oleh pasien. Yang tidak mempertahankan prinsip otonomi, misalnya nih sering kita, atau kadang-kadang kita tidak sadar, sering melakukannya, kita melakukan tindakan itu tanpa memberikan informasi sebelumnya ke pasien, yang mungkin saja pasien tidak setuju dengan tindakan tersebut. Ada sih beberapa tindakan yang nanti tanpa membutuhkan persetujuan, tetapi itu berkaitan dengan ketika itu kita nilai mengancam nyawa atau menyebabkan kecacatan. Jadi itu boleh tidak persetujuan. Tapi pada hal-hal yang lain yang sekiranya bisa membuat pasien merasa atau kemungkinan ada penolakan, itu mesti harus kita informasikan sebelumnya. Bahkan kita juga memaksa, salah satu tindakan yang tidak mempertahankan prinsip otonomi dalam etika keperawatan adalah memaksa pasien untuk memberikan informasi. Artinya di sini ketika pasien sudah meng-keep atau menjaga informasi atau merasa tidak mau menyampaikan informasi, kita tidak boleh secara langsung untuk memaksa. Ketika kita menginginkan informasi itu diberikan oleh pasien dan keluarga, mungkin dengan cara pendekatan-pendekatan yang lain yang tidak tanda kutip memaksa langsung pasien untuk memberikan informasi tersebut. Nah, apa tugas perawat dalam menghargai otonomi? Yang pertama adalah membantu kemampuan pasien dalam mengambil keputusan. Nah, di sini sering dalam keperawatan kritis, sering sekali pasien atau keluarga itu mungkin saja tidak memahami apa yang kita sampaikan atau pilihan-pilihan tindakan yang diberikan oleh medis atau sejawat lainnya. Oleh karena itu, salah satu tugas kita dalam prinsip otonomi itu adalah membantu pasien atau keluarga dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran sedetail-detailnya atau edukasi kepada pasien tentang pilihan-pilihan tindakan apa saja yang nanti diberikan. Sampai dengan mungkin konsekuensinya, cara melakukan tindakannya. Nah, itu nanti tertuang semua dalam informed consent. Mensupport hak pasien informed consent tadi ini. Jadi setiap tindakan-tindakan itu yang kita lakukan di intensive care itu harus mempunyai informed consent. Dalam hal ini, kita sebagai perawat harus mensupport itu kepada keluarga pasien. Dan yang terakhir adalah kita sebagai perawat itu paling tidak memberikan dukungan, support kepada keputusan-keputusan keluarga yang kita anggap keputusan yang baik. Nah, dalam hambatan dalam memberikan pelaksanaan otonomi di rumah sakit atau di dalam hilirnya keperawatan intensif, itu kadang tidak jarang kita temukan perawat itu atau tenaga atau sejawat kita itu tidak profesional. Dalam artian, misalnya memaksa untuk seseorang atau keluarga untuk mengambil sebuah keputusan atau tidak memberikan informasi sebelumnya ketika kita akan melakukan tindakan. Atau bahkan perawat memaksa untuk seorang atau mendominasi dalam mengambil keputusan. Misalnya dia memang tidak mau mengambil keputusan tersebut. Contoh, dalam keperawatan kritis yang paling sering terjadi adalah misalnya di ruangan kami itu pemasangan kateter. Kadang orang tidak mau, misalnya pasiennya sadar, hanya observasi, diwajibkan untuk pasang kateter yang invasif, kateter urin kateter misalnya seperti itu. Kadang-kadang pasien tidak mau, mungkin karena ada prinsip-prinsip dalam nilai-nilai dalam diri pasien atau keluarga yang tidak boleh disentuh oleh keluarga atau perawat dan lain sebagainya. Tetapi kita memaksa. Nah, dalam hal ini kan banyak pilihan selain dari pemasangan invasif urin kateter, mungkin dengan kondom kateter salah satu pilihan-pilihan yang bisa diberikan perawat. Tapi dalam hal ini perawat hanya bisa memberikan pilihan, tidak memberikan mendominasi seseorang atau pasien dan keluarga dalam mengambil sebuah keputusan. Hambatan terakhirnya adalah kadang-kadang pasien tidak mengerti apa hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam sistem akreditasi, setiap ruangan itu wajib mencantumkan atau membuat sebuah leaflet atau banner atau apapun yang jenisnya yang bisa menampakkan apa sih hak dan kewajiban pasien.
Sehingga pasien merasa melakukan tindakan itu ada dasarnya gitu. Memang itu adalah hak dan kewajiban pasien. Selanjutnya, ketika kita berbicara pada prinsip beneficent, artinya keharusan kita untuk berbuat baik pada pasien. Setiap tindakan medis dan keperawatan harus ditunjukkan untuk kebaikan pasien. Ini merupakan salah satu hal yang memang prinsipal banget dalam memberikan asuhan keperawatan. Apapun tindakan yang kita berikan kepada pasien, itu adalah yang bermanfaat atau untuk kebaikan pasien itu sendiri. Justice, keadilan. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip terkait dengan keadilan, atau dalam bahasa Inggris disebut justice. Diartikan sebagai sikap dan tindakan perawat atau medis yang bersifat adil. Dokter dan perawat harus menggunakan rasa keadilan apabila melakukan tindakan. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang berkaitan dengan keadilan atau upaya untuk pelaksanaan justice itu, misalnya kontrak dengan pasien. Kebutuhan pasien itu seperti apa? Adil artinya tidak sama rata, memberikan misalnya oksigen semua diberikan kepada pasien yang sama. Tidak mungkin berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dari individu pasien tersebut. Ada upaya dan usaha, artinya di sini contoh kecil misalnya, ada pasien yang memang membutuhkan darah WBC misalnya, whole blood cell. Ada usaha dari keluarga pasien untuk kita untuk mengambil darah tersebut atau donor seperti itu. Tapi dalam hal lain, itu kita tidak berikan kepada pasien atau malah kita berikan kepada pasien lain, maka itu sebenarnya sudah melanggar prinsip justice karena memang itu adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh pasien itu sendiri atau keluarganya untuk memberikan misalnya produk darah kepada keluarganya. Tapi ketika kita menggunakan produk darah itu ke tempat lain yang sama-sama membutuhkan, itu sudah melanggar pada prinsip atau challenge pada prinsip justice atau keadilan tersebut. Jangan lupa pasien juga, tidak semua pasien dan keluarga itu mampu untuk melakukan pembayaran. Apalagi pada perawatan-perawatan intensif itu, banyak sekali biaya-biaya yang dikeluarkan karena penggunaan alat, penggunaan obat, multidisciplinary team itu akan membutuhkan biaya yang besar. Nah, kemampuan membayar ini menjadi salah satu hal yang krusial dalam menegakkan prinsip keadilan. Ada orang yang mampu membayar untuk mendapatkan sebuah ventilator misalnya. Di sisi lain, ada seseorang yang membutuhkan ventilator tapi tidak mampu membayar. Mungkin karena tidak mempunyai asuransi atau BPJS dalam hal ini, itu menjadi challenging banget bagi kita di ruangan keperawatan kritis dalam hal pemberian merasa prinsip keadilan. Dan ada kontribusi sosial. Artinya, banyak sekali yang sering kita lalaikan atau abaikan ketika ada seseorang dengan memiliki kontribusi yang besar, sosial misalnya, let's say, atau dalam hal ini misal pejabat, atau orang yang berkepentingan, memerlukan hal yang sama dengan pasien lain, misalnya sama-sama membutuhkan. Kalau kemarin misalnya di masa pandemik itu, contoh oksigen. Oksigen itu waktu itu sangat susah didapatkan, begitu didapatkan itu harus kita berikan kepada siapa? Nah, dalam hal ini kita terpengaruh oleh kontribusi sosial seseorang pasien tersebut. Nah, itu menjadi challenge kita atau prinsip-prinsip keadilan yang dalam hal ini menjadi sulit bagi kita untuk kita tegakkan. Yang selanjutnya adalah veracity atau kejujuran. Nah, ini adalah kewajiban seseorang perawat untuk mengatakan kebenaran atau tidak berbohong atau menipu orang lain. Artinya ketika kita melakukan tindakan itu memang benar-benar untuk bukan karena kita hanya menginginkan misalnya pembayaran dari pasien dan keluarga, tetapi juga memang untuk kebaikan pasien. Dan kita harus mengatakan kebenaran dalam artian apa yang menjadi diagnosa atau penyakit pasien memang harus dikatakan dengan bahasa yang santun, tidak menyinggung pasien, tidak to the point, mungkin lebih ke arah penjelasan yang detail, perlahan, sehingga pasien dan atau keluarga mampu menerima. Avoiding killing atau non-maleficient artinya adalah menghindari untuk merugikan pasien. Tidak boleh memperburuk keadaan pasien dalam artian
ketika kita memberikan, lagi-lagi misalnya di keperluan kritis adalah oksigenasi. Oksigenasi baik, penting. Tapi ketika kita memberikan oksigenasi yang berlebihan kepada pasien, itu bisa menyebabkan keracunan oksigen pada pasien itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita harus menghindari untuk memberikan, membuat kerugian terhadap pasien, atau bahkan memperburuk keadaan pasien. Fidelity atau menepati janji, ini erat kaitannya dengan hubungan saling percaya antara pasien dan perawat atau petugas. Artinya, ketika kita pada pasien-pasien di perawatan kritis yang sadar misalnya, ketika kita untuk memberikan atau berjanji atau membuat kontrak dengan pasien untuk memberikan obat atau memberikan nebulasi misalnya pada pasien kasus kritis pada jam sekian, maka memang harus ditepatin seperti itu. Saya kira ini memang sudah satu prinsip di keperawatan yang memang jarang kita untuk challenge karena memang jadwal obat, jadwal pertemuan, jadwal intinya memang teratur, kecuali ada masalah-masalah teknis yang tidak bisa kita selesaikan. Confidentiality artinya kerahasiaan. Apapun yang berkaitan dengan prinsip kerahasiaan informasi, kondisi pasien itu memang harus dirahasiakan oleh perawat. Dan bahkan ke keluarganya. Nah, dalam hal ini nanti ada informed consent atau general consent yang memang diberikan kepada pasien-pasien kalau dalam ini di rumah sakit itu ada disebut dengan general concern. Di situ disebutkan bahwa siapa saja yang boleh menerima atau mendapatkan informasi tentang keadaan pasien. Nah, itu hanya kita berikan kepada nama-nama yang di-statementkan atau di-concernkan oleh keluarga. Sehingga prinsip confidential ini atau kerahasiaan ini memang mampu kita jaga seperti itu. Yang terakhir adalah accountability. Akuntabilitas ini berkaitan dengan kehidupan, kebahagiaan, kebebasan, dapat terukur, perilaku, integritas diri. Ini berkaitan dengan prinsip kita di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam memberikan prinsip, salah satu dalam prinsip otonomi itu adalah kebebasan pasien untuk memilih tindakan. Nah, oleh karena itu, kebebasan itu harus dilakukan dengan persetujuan, atau dalam hal ini sering kita kenal dengan informed consent. Dan ini menjadi sangat-sangat krusial di dalam ilmu atau di dalam keperawatan kritis, di mana informed consent ini merupakan salah satu senjata untuk komunikasi juga antara petugas medis dengan pasien atau keluarga. Informed consent ini sebenarnya sudah diatur di dalam Permenkes nomor 290 tahun 2018 tentang persetujuan tindakan medis yang merupakan pernyataan sepihak dari orang yang berhak, dalam hal ini adalah pasien, keluarga, atau walinya, yang isinya berupa izin atau persetujuan kepada dokter atau tenaga medis untuk melakukan tindakan-tindakan medis. Artinya persetujuan sepihak dari pasien tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan medis. Itu sudah tertuang dalam Permenkes nomor 209 tahun 2008. Dalam pasal, nah ini yang saya sebutkan tadi, dalam pasal 4 tahun PMK 290 tersebut, ada beberapa pengecualian tidak dilakukan informed consent. Misalnya dalam keadaan kegawat daruratan untuk menyelamatkan pasien dari atau mencegah kecacatan. Maaf. Kita lanjutkan. Dalam keadaan kegawat daruratan, untuk menyelamatkan pasien dari atau mencegah kecacatan, maka tindakan informed consent tersebut tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena yang lebih penting adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan. Keputusan dalam pasal tersebut itu harus dilakukan oleh siapa? Dokter gigi yang dicatat dalam rekam medik. Nah, bagaimana peran perawat? Peran perawat nanti ada di dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pasal 3 menyebutkan bahwa dalam hal dilakukan tindakan tersebut, artinya tindakan kegawat daruratan yang menyelamatkan nyawa tanpa persetujuan pasien, maka dokter atau pihak medis di sini wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien. Misalnya yang sering kita lakukan di
rumah sakit adalah misalnya pada kasus-kasus yang tiba-tiba cardiac arrest. Cardiac arrest kita sering tiba-tiba melakukan RJP tanpa persetujuan. Begitu pasien atau keluarga mengetahui bahwa itu cardiac arrest, maka kita segera untuk melakukan pemberian informasi kepada pasien tersebut atau keluarga pasien. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, dalam keadaan kegawat daruratan, untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. Artinya, di sini perawat memang dilegalkan untuk memberikan tindakan-tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa atau pertolongan pertama. Apa yang disebut dengan pertolongan pertama? Pertolongan pertama dimaksud adalah menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Nah, ini memang sudah diatur. Apabila itu, keadaan darurat yang dimaksud adalah keadaan darurat mengancam nyawa atau kecacatan berdasarkan hasil evaluasi keilmuan, jadi tidak sembarangan. Misalnya, memang pada pasien-pasien tersebut perlu dilakukan tindakan medis untuk mencegah kecacatan, misalnya pada pasien choking misalnya, atau adanya sumbatan jalan napas, itu segera saja, tidak perlu menunggu persetujuan dari pasien, atau tidak perlu menunggu persetujuan dari dokter. Namun di beberapa tindakan medis di rumah sakit yang memang bisa dilakukan oleh perawat, itu sebaiknya sebaiknya diatur bagaimana melakukan pendelegasian tindakan-tindakan tersebut. Misal, pada pendelegasian tindakan yang berkaitan dengan resusitasi jantung paru. Setiap orang mempunyai atau yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelamatan nyawa pada pasien yang terancam nyawanya. Dalam hal ini, perawat misalnya menemukan pertama kali pasien dengan cardiac arrest, maka bisa dilakukan tindakan segera. Meskipun itu adalah tindakan kedokteran secara umum, tetapi dalam hal ini perlu dilakukan atau dibuat pendelegasian seperti apa yang memang disetujui oleh perawat dan dokter, sehingga nanti di kemudian hari jika terjadinya kasus-kasus yang mengenai masalah hukum, tindakan-tindakan kedokteran atau medis yang kita lakukan sebagai perawat itu sudah terdelegasi oleh dokter, sehingga kita juga tidak terkena imbasnya. Keadaan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri, yang dimaksud adalah peraturan menteri nomor 209 yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu rekan sejawat semua, jika dalam kapasitasnya saat ini ditugaskan untuk membuat informed consent atau elemen atau lembar informed consent, maka dalam lembar informed consent tersebut minimal ada 3 hal yang wajib termuat dalam informed consent tersebut. Yang pertama adalah threshold element. Ya, ini adalah mengenai jati diri atau identitas pemberi consent itu adalah seseorang yang kompeten secara hukum. Nah, kompeten itu menurut di sini adalah seseorang yang telah dewasa berumur 21 tahun dan tidak mengalami kecacatan mental atau masalah-masalah penyakit mental sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan. Nah, apabila misalnya hanya ada anaknya misalnya seperti itu, maka dalam keadaan kegawat daruratan itu masih bisa dipermaklumkan. Di dalam selanjutnya adalah informasi elemen. Ini adalah yang berisi tentang disclosure atau pengungkapan dan understanding dan pemahaman. Bahwa di dalam elemen dari informed consent tersebut harus ada namanya checklist bahwa pasien itu telah memahami apa yang disampaikan atau menyatakan atau berstatement untuk atau mengungkapkan bahwa bersedia untuk dilakukan tindakan tersebut. Nah, harus ada di elemen di dalam sebuah informed consent. Information element ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa, yang paling tidak ada standar praktek profesi. Artinya di situ bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pada keilmuan seseorang, dalam hal ini dokter dan para medis. Standar subjektif di situ kadang-kadang dalam information element ini kadang-kadang itu berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh pasien. Artinya gini, kadang-kadang
tindakan-tindakan tersebut itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pasien. Misal, dalam pemberian misalnya produk darah, ada orang tertentu misalnya, atau dalam kelompok tertentu yang tidak boleh memberi produk darah atau tidak boleh menerima produk darah. Nah, itu memang harus kita, secara umum kita harus akomodir seperti itu. Dan itu menjadi standar yang subjektif. Dan dalam elemen informasi itu memang harus di statementkan atau harus ada. Dan yang terakhir adalah standar pada reasonable person, itu adalah kombinasi dari kedua-keduanya tersebut. Yang terakhir adalah consent element. Consent itu meliputi kesukarelaan dan persetujuan. Di situ, seseorang yang diberikan informasi atau persetujuan harus seorang, misalnya kita dalam memberikan informed consent atau menjelaskan informed consent, maka kita juga dalam hal ini para medis, utamanya dokter, harus menjelaskan tentang diagnosa pasien apa, hasil terapi dan peluang keberhasilannya seperti apa, alternatif jika penyakitnya tidak diobati, misalnya kita kasih alternatif ke apa misalnya. Alternatif dalam hal ini bukan pengobatan alternatif, tapi tindakan-tindakan alternatif yang mungkin bisa dilakukan jika tindakan ini tidak dipilih. Dan terakhir adalah resiko resiko kita juga jelaskan kepada keluarga pasien mengenai apa resiko dari sebuah tindakan dan apa resiko menolak dari tindakan tersebut. Serta yang jangan lupa adalah pembiayaannya seperti apa. Kadang-kadang kita sudah melakukan tindakan tapi pasien tidak mampu untuk membayar, maka itu akan merugikan kedua belah pihak. Meskipun dalam dewasa ini hampir sebagian besar pasien sudah tercover oleh asuransi. Nah, mungkin itu saja yang mungkin sudah ada itu saja materi tentang etik dan legal dalam keperawatan kritis atau keperawatan intensif yang memang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.